Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Hari ini kita akan mencoba melihat isu mengenai adanya peluncuran Windows 11 atau Windows 11 yang marak beredar di dunia sana ya, atau di internet. Maka kita akan coba cari tahu apakah memang sudah resmi oleh Microsoft diluncurkan Windows ini, dengan kita coba telusuri ya ke websitenya Microsoft. Nah, pada dasarnya di website Microsoft belum ada informasi mengenai Windows 11 atau Windows 11 ini ya. Karena kalau dilihat dari menunya sendiri di sini tidak ada eh, kaitannya dengan Windows 11 ya. Masih ada Windows 10, Windows 7, kemudian ini Windows 10 ya, kemudian Windows 7 di sini. Dan itu saja yang sementara ini ada di websitenya resmi dari Microsoft ya. Tapi kalau kita lihat di misalkan di YouTube sini ya, Windows 11. Nah, sudah banyak sekali yang uh, tampaknya sudah dapat bocoran istilahnya ya dari luar sana, bisa jadi secara tidak resmi. Uh, Windows 11 itu seperti apa fiturnya. Tapi kalau dilihat perkembangannya biasanya mungkin tidak terlalu apa namanya ya, signifikan perubahan antara Windows 10 ke Windows 11 atau Windows 10 ke Windows 11 ini nantinya. Kita akan coba lihat lagi, mungkin ada bocoran juga mengenai fitur-fitur tambahan ataupun apa yang menjadi pembeda dari Windows 10 ke Windows 11 ini. Coba kita lihat ya, salah satunya mungkin di sini ya, di berita diy.pikiranrakyat.com ya. Nah ini kita lihat mereka dapat informasi dari mana ini. Ini beritanya tanggal 17 Juni ya, tahun 2021. Bocoran fitur Windows 11, kemudian UI baru, start menu lebih simpel, pembaruan gratis untuk pengguna Windows 10 dan 7. Nah, kita lihat apa saja yang mereka bahas di sini. Halaman 1 kita lihat sini. Ada tidak? Ternyata tidak juga ada ya untuk kaitannya dengan fitur yang dimaksud. Jadi ini hanya judulnya saja, tapi ternyata isinya tidak ada. Karena di sini dituliskan bahwa belum ada kepastian hingga Microsoft merilis Windows 11 pada 24 Juni jam 11 AM atau jam 20 ya hari ini ya, tanggal 24 Juni tahun 2021. Seperti tadi sekilas kita melihat di sini ya, di website resmi dari Microsoft bahwa akan ada istilahnya apa nih ya, live streaming nanti jam 11 waktu Eastern ya, waktu Barat ya. Dan kalau tadi dikonversi ke waktu Indonesia itu kurang lebih nanti sekitar jam 20 ya. Nanti mungkin bisa jadi ada di website, coba kita lihat ya. Microsoft channel ya. Ada tidak? Ada remindernya. Belum terlihat ada reminder bahwa akan ada acara ya di website, bukan di web, di uh, channel dari Microsoft ini di YouTube. Nah, jadi ini tadi bisa jadi nanti akan ada kejutan atau bagaimana. Yang pasti di apa namanya, situs atau laman resmi dari si Microsoft ini tertulis uh, nanti akan ada live streaming jam 11 IM Eastern Time ya. Nah, jadi kalau di tanggal 24 Juni tahun 2021. Nanti kalau yang penasaran silakan ditunggu, mungkin jam 8-an malam ya kurang lebih ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian coba kita lihat kalau tadi di situsnya berita DIY ini tampaknya kita tutup saja, ini tidak ada. Kita coba cari tahu di situs yang lain. Tapi sekali lagi tadi kalau di berita DIY tadi menyebutkan bahwa itu belum resmi ya, karena memang secara resmi si Microsoft belum meluncurkan Windows
11 ini, tapi kita coba cari tahu menurut mereka ini, menurut info dari website atau laman windowsuggest.com. Di sini Windows 11 itu punya fitur-fitur antara lain katanya yang pertama ini ya, satu, personalisasi semua perangkat. Coba kita. Nah, ini dia. Artinya semua fitur Windows 11 atau Windows 11 ini memungkinkan kita melakukan sinkronisasi secara menyeluruh. Saya kira ini juga sudah ada ya di Windows 10 juga, tapi sebenarnya yang ada sekarang mungkin nanti akan ada peningkatan dari yang sebelumnya ya, bisa jadi seperti itu. Kemudian yang kedua yang membedakannya dengan Windows sebelumnya atau Windows 10 atau Windows 10 itu terdapat mode dark ya, atau dark mode di Windows 11 ini. Jadi kalau di Windows 10 saya tidak menemukan fitur ini ya. Mungkin ini juga salah satu yang membedakannya. Kemudian yang ketiga ada keamanan sidik jari. Saya kira di Windows 10 atau di Windows 10 juga sudah ada ya. Jadi ini memang tergantung dari perangkat komputer atau laptopnya sendiri. Kalau memang dilengkapi dengan sensor biometrik, baik itu sidik jari ataupun infrared webcam, itu bisa jadi fitur ini sudah bisa digunakan ya. Kemudian yang keempat, nah ini mungkin yang saya belum pernah nyoba, ini kalau di Windows 10, katanya di Windows 11 ini sudah ada fitur perintah suara Cortana ini. Kemudian ada Azure for Cloud Storage. Nah ini kalau yang di sini dia pakai apa ya? Ntar coba kita lihat. OneDrive ya kalau tidak salah ya. Ya ini dia pakai OneDrive ini. Jadi di Windows 10 ini mungkin bisa jadi OneDrive-nya masih ada, tapi ditambahkan lagi dengan Azure for Cloud Storage ini di Windows 11 ya. Kemudian adanya browser kedua Spartan. Jadi kalau di Windows 10 itu salah satunya ada Microsoft Edge ya. Microsoft Edge. Ini adalah salah satu browser ya bawaan dari Microsoft Windows 10 atau Windows 10. Nah, di sini katanya ada nanti tambahan untuk browser kedua yaitu Microsoft Spartan. Kita belum tahu nanti seperti apa ya. Nah, kalau yang dulu ada namanya Microsoft Windows ya. Microsoft Internet Explorer ini juga sudah cukup lama, dan kemudian di Windows 10 ini saya tidak menemukan lagi Internet Explorer, tapi adanya adalah Microsoft Edge ini untuk pengganti dari si Internet Explorer yang lama. Kemudian yang ketujuh ada fitur integrasi Xbox. Nah ini untuk yang suka main game mungkin bisa jadi ini berguna ya. Saya tidak terlalu suka bermain game, jadi mungkin tidak terlalu bisa atau tidak bisa menjelaskan secara detail seperti apa ininya. Karena kalau di game itu kan mungkin ada yang bisa diintegrasikan, ada perangkat sendiri untuk Xbox, Microsoft Xbox-nya, kemudian bisa diintegrasikan, bisa main juga mungkin di laptop atau di komputer atau di PC-nya gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian ini penyempurnaan manajemen daya berkelanjutan. Ini sebenarnya di fitur di Windows 10 juga ada ya. Kalau di laptop-laptop tertentu malah mungkin bisa, kalau misalkan ini kebetulan di Lenovo ya, IdeaPad 5 Slim 5, ini ada fitur yang namanya intelligent cooling ya. Kalau untuk kalau kaitannya dengan baterai, di sini ada conservation mode. Jadi dia pada fitur ini disediakan menu untuk kita mengakses ini. Artinya nanti baterai dari laptop ini hanya dicas maksimal 60%. Walaupun dicolok atau ditancapkan ke adaptor ataupun listrik 220, itu nanti tetap akan berada pada posisi sekitar itu ya. Nah, ini sekarang posisinya 49% ya. Kalau saya tancapkan, ini nanti dia akan melakukan pengecasan atau charging, kemudian nanti akan dibatasi, dia hanya sampai 60%, tidak sampai 100%. Nah, ini salah satu menu kalau di bawaan dari laptopnya ya. Nah, kalau di sini tampaknya kita kurang tahu persisnya seperti apa.
Tapi bisa jadi mode yang seperti itu bisa dilakukan atau bisa dilaksanakan di laptop yang tidak memiliki secara internal laptopnya ya, fitur untuk merawat baterai ini. Kalau di sini manajemen daya berkelanjutan ya. Saya kira kurang lebih seperti itu ya ininya ya. Nah itu kira-kira ya beberapa, coba ada lagi nggak nih? Nah hanya itu ya beberapa fitur yang 8 ya, 8 fitur yang membedakan antara Windows 10 dengan Windows 11 atau Windows 11 ini atau Windows 11 ini dengan Windows sebelumnya. Baik, sekira itu dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share kalau Anda memang suka video ini. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.